Halo, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Dising kelompok 8 akan membahas mengenai koperasi dan mekanisme pasar. Simak terus penjelasannya ya. Pasar artinya di sini adalah bertemunya permintaan dan penawaran atas satu macam barang atau jasa. Pasar sebagai mekanisme yang berlangsung antara konsumen dan produsen memiliki fungsi sebagai penentu nilai, organisasi produksi, dan distribusi produk. Struktur pasar ini cara pengorganisasian pasar berdasarkan jumlah penjual, pembeli, jenis produk, dan tingkat persaingan. Hubungan pasar dengan koperasi, ini meliputi jenis-jenis pasar, hubungan produsen anggota koperasi dengan pasar, hubungan produsen dengan pasar tanpa koperasi, koperasi dalam mekanisme pasar. Apa saja sih jenis-jenis pasar? Pasar dibedakan menjadi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, dan pasar luar negeri. Hubungan produsen dengan pasar tanpa koperasi. Kedudukan produsen, pedagang dan konsumen terpisah satu sama lain, sehingga mereka memiliki otonomi yang penuh dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi diri masing-masing. Hubungan produsen anggota koperasi dengan pasar. Dalam hal ini kedudukan produsen tidak lagi terpisah dengan perusahaan yang membesarkannya yaitu koperasi, karena perusahaan koperasi tersebut adalah milik bersama para produsen. Kekuatan koperasi dalam sistem pasar. Kekuatan koperasi dalam sistem pasar ini meliputi economies of scale yang berarti pembelian barang yang banyak. Bargaining position di pasar, maksudnya adalah kekuatan dalam penawaran produk. Kemampuan menghadapi ketidakpastian, yang berarti adanya internal market dan external market, risiko ditanggung bersama. Kemudian pemanfaatan interlinked market dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management. Kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Prinsip keanggotaan bersifat sukarela, ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. Prinsip kontrol bersifat demokratis. Prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Prinsip bunga terbatas atas modal. Koperasi dalam persaingan pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini pasar suatu produk dikatakan berada dalam pasar monopolistik apabila dalam pasar itu terdapat persaingan dan ciri monopoli yaitu banyak penjual dengan produk yang beragam, produk tidak homogen, ada produk substitusi yang dapat menggantikan produk lain, keluar atau masuk industri relatif mudah, harga bervariasi antar penjual, persaingan tidak sempurna karena perbedaan produk. Koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Yang perlu dicermati dari pasar persaingan sempurna bagi koperasi yaitu total penerimaan koperasi hanya ditentukan oleh jumlah produk yang dijual. Harga pasar tidak dapat dikendalikan oleh koperasi ataupun perusahaan lain. Perubahan harga pasar hanya terjadi karena adanya perubahan kurva permintaan pasar atau pada kurva penawaran. Oleh sebab itu persaingan harga tidak cocok oleh pelaku bisnis seperti koperasi di pasar persaingan sempurna. Koperasi dalam pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, hanya ada satu orang penjual yang menguasai pasar. Nampaknya agak sulit bagi koperasi untuk menjadi pelaku monopoli di masa yang akan datang, dengan titik pandang dan prospek bisnis di masa yang akan datang. Struktur pasar monopoli tidak akan banyak memberi harapan bagi koperasi. Koperasi dalam pasar oligopoli.
Oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Dalam oligopoli, kelemahan koperasi karena modalnya kecil dan tidak mampu memproduksi secara massal, sehingga menjadi produk biaya tinggi. Koperasi yang mempunyai biaya lebih besar dari pesaingnya akan mudah disingkirkan. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu dari berbagai struktur pasar yang ada, koperasi lebih cocok berada dalam pasar monopolistik. Koperasi harus mampu menghasilkan produk yang sangat berbeda dengan yang dihasilkan oleh pengusaha lain, dan sangat dibutuhkan konsumen sebagai koperasi sehingga dapat memaksimumkan keuntungannya. Sekian untuk pembahasan dari kelompok 8 pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk menjadi rujukan mengenai koperasi dan mekanisme pasar.